Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Karena tidak ada barang sedetik pun dalam kehidupan kita yang terluput, yang terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah setiap saat, bukankah setiap jam, setiap menit atau bahkan setiap detik kita selalu menggunakan dan menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapatkah jantung kita berdetak? Tanpa nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapatkah darah kita mengalir? Mata kita melihat, telinga kita mendengar. Wa in ta'udu nikmatallah, dan jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya bagi kita untuk menentukan dan mengetahui jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat besertakan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita, pada suri tauladan kita, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya. Dan insya Allah kita semua akan menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan, menegakkan sunnahnya, sehingga nanti akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Iqman TV dimanapun Anda berada, setiap orang, setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya lelah. Pasti akan merasakan yang namanya capek. Pasti akan merasakan yang namanya bosan ketika mengerjakan sholat, ketika mengerjakan puasa, ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Ketahuilah pada saat itu iman kita sedang turun, iman kita sedang lemah. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki keimanan kita. Kita perbaiki amal ibadah kita. Kita dekatkan diri kepada Allah dan gapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu akan naik. Iman itu akan bertambah apabila seorang melakukan ketaatan, apabila seorang melakukan perbuatan yang baik, apabila seorang melakukan amal soleh. Wayan kusu bil maksiyah, akan tetapi iman itu akan turun, iman itu akan lemah apabila seorang melakukan kemaksiatan, apabila seorang melakukan perbuatan yang buruk, apabila seorang melakukan perbuatan dosa. Lantas apa yang dimaksud dengan iman? Apa itu iman? Iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang terakhir adalah wal amalu bil arkan, dilakukan dengan perbuatan, dilakukan dengan amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam surga. Oleh karena itu, janganlah kita merasa lelah, janganlah kita merasa lelah, janganlah kita merasa bosan, janganlah kita merasa lemah ketika mengerjakan sholat, ketika mengerjakan puasa, ketika melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan surganya bagi orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal soleh. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat siapa yang paling tinggi jabatan kuasanya. Allah tidak pandang siapa yang paling banyak hartanya.
wala ila suwarikum. Allah tidak pandang siapa yang paling bagus parasnya, siapa yang paling belaga, siapa yang paling cantik, siapa yang paling ganteng. Walakin yanzuru qulubikum. Akan tetapi yang Allah pandang, yang Allah lihat adalah qulubikum, hati kita, wa a'malukum, dan amalan kita. Lantas untuk apa Allah ciptakan hidup? Untuk apa Allah ciptakan mati? Alladzi khalaqal mauta, Allah ciptakan mati, wal hayata, Allah ciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara kamu, siapa yang di antara kamu yang paling baik amalannya. Hadirin Iqman TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di antara manusia ini banyak yang susah atau bahkan tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Disuruh untuk beriman, diajak untuk beriman, diajak untuk mengerjakan amal soleh, diajak untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Akan tetapi mereka tidak mau untuk melakukannya dan tetap melakukan dosa dan keburukannya sampai mereka meninggal dunia. Man kasaba sayyi'ah, barang siapa yang berbuat keburukan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dosanya telah menenggelamkannya, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, pilihan ada pada diri kita, pilihan ada di tangan kita, ingin memilih iman atau ingin memilih kekufuran. Ingin memilih perbuatan yang baik atau ingin melakukan perbuatan yang buruk. Ingin memilih perbuatan amal soleh atau ingin melakukan dosa. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan menjadi mayit. Pada masanya kau akan mati, akan dibintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih iman, pilih kebaikan, pilih amal soleh, maka kau pasti akan mendapatkan surganya Allah. Dan pilih kufur, pilih perbuatan yang buruk, pilih dosa, maka pasti kau akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata mereka yang orang sudah mati ketika melihat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka? Ya Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar teriakan, pekikan, tangisan di dalam neraka. Farji'na, maka kembalikan lagi kami ke dunia. Na'mal solihah, kami ingin beramal soleh, kami ingin berwakaf tanah, kami ingin membangun masjid, kami ingin menyantuni anak yatim piatu. Inna mukinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tapi ingatlah wahai saudara sekalian, pada saat itu penyesalan tak lagi berguna. Pada saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan ketakwaan kita, kita perbanyak amal ibadah kita. Untuk apa? Untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya tidak ada penyesalan bagi kita semua. Tak mengapa kita sekarang lelah, tak mengapa kita sekarang bosan, capek, lesu, karena itu hanya bersifat sementara, hanya di dunia semata. Karena pada akhirnya kita akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Iqman TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.